Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, di KP4 kita bertemu kembali di lanjutan pembahasan yang pertama materi kita, yaitu tentang berita atau konten reportase radio. Ketika kita tadi sudah membahas definisi berita, kemudian juga menurut para tokoh, kemudian juga bagaimana berita itu dikemas. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan adalah tentang dari segi waktu penayangan berita itu. Jadi sebuah berita ketika ditayangkan itu bisa dilihat dari season waktu penayangan berita itu. Ada yang namanya hard news, ya. Hard news itu adalah sebuah berita aktual yang baru saja terjadi, di mana pemberitaan ini bisa dilaporkan secara langsung dari tempat kejadian. Hard news itu tentang konflik yang menyentuh emosi tinggi biasanya, ya. Bisa tentang berita peperangan, ataupun berita sebuah kerusuhan, ataupun juga misalnya berita tentang sesuatu yang terjadi, ya, sesuatu yang terjadi yang menyentuh emosi yang tinggi, dan itu dilaporkan secara langsung di tempat kejadian oleh reporter. Kemudian ada soft news. Soft news itu lanjutan dari berita yang bersifat laporan saja, ya, laporan peristiwa tanpa terikat waktu. Jadi itu soft news. Ketika sebuah kejadian terjadi kemarin, sekarang dilaporkan. Ketika sebuah berita terjadi minggu lalu, sekarang masih dilaporkan. Itu soft news. Jadi ini tidak terikat oleh waktu. Jadi lebih menekankan pada aspek human interest, kemudian perilaku dan tempat-tempat yang mempengaruhi banyak orang, ya. Jadi soft news ini sebuah berita yang dilaporkan intinya tanpa terikat oleh waktu, dan dia dilaporkan kembali karena mungkin berita itu dianggap penting dan perlu diketahui oleh khalayak. Kemudian ada in-depth news, ya. In-depth news itu berita yang lebih mendalam. Jadi berita ini lebih sekadar memaparkan fakta ke permukaan, dikemas dalam format picture biasanya, tetapi bisa pula berita ini dia berupa berita bersisipan, ya, dengan syarat itu penekanan isinya terletak pada proses pendalaman dari sebuah kasus. Pendalaman dari sebuah kasus itu in-depth news. Jadi ada 3 tadi, ya. Dari segi waktu, pertama hard news, kedua soft news, ketiga adalah in-depth news. Itu yang harus diingat oleh teman-teman. Kemudian sumber berita radio itu pada dasarnya, ya, yang menjadi sumber berita radio itu pada dasarnya siapapun bisa menjadi sumber berita radio, dimanapun, kapanpun, ya. Kemudian jadi ini tidak terikat harus si A si B, tapi siapapun dan dimanapun, kapanpun, waktu apapun itu sumber berita. Ada yang namanya berita primer atau berita langsung, di mana di sini reporter itu terjun langsung meliput sebuah peristiwa. Dia terjun ke lapangan, misalnya ada sebuah pertandingan sepak bola, maka reporter turun langsung di sana, ya. Dia meliput langsung di sana di lapangan. Kemudian penggalian berita dilakukan dengan wawancara, ya, dilakukan dengan wawancara atau melakukan laporan pandangan mata, yaitu sebuah siaran langsung. Kemudian juga ada berita sekunder atau tidak langsung, ya, atau newsroom, ya. Biasanya berita sekunder atau tidak langsung atau newsroom ini itu bisa atau dilakukan dari media cetak misalnya, kemudian media elektronik, kemudian juga siaran pers pemerintah atau swasta, kemudian network atau jaringan, ya, dari berbagai kantor berita atau juga pendengar. Itu bisa dikategorikan sebuah berita sekunder atau tidak langsung. Kita bisa menggali berita dari sana, kemudian mengolah kembali, kemudian memberitakan kepada pendengar. Kemudian ada yang namanya sumber berita ini, ya, ini ada menurut Mursyid Tabi'im ini ada sumber berita. Sumber berita itu ada
bisa dikategorikan menjadi sebuah berita yang bersumber dari berita yang sudah jadi. Biasanya ketika kita mengambil sumber berita dari sumber yang sudah jadi, maka berita ini kita tidak perlu membuat berita lagi. Jadi sumber berita ini ya, redaksinya sudah jadi dan kita tidak perlu membuat berita lagi, meskipun kadang-kadang ini perlu juga untuk diedit gitu berita itu. Kemudian sumber berita yang hanya memberikan bahan mentah saja ada itu. Jadi sumber berita itu hanya bahan mentahnya saja. Sumber informasinya jadi perlu kita olah ya, perlu pendalaman lagi. Ketika kita mendapatkan sebuah berita mentah tentang sebuah peristiwa ya, bahan mentah tentang peristiwa, maka kita perlu mengolah sumber itu menjadi sebuah berita yang memang layak untuk ditampilkan di radio, menjadi sebuah berita yang memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa mendapatkan informasi yang sangat berharga dari apa yang kita olah, dari bahan mentah yang kita dapatkan. Kemudian struktur berita radio ya. Kalau struktur berita radio itu biasanya yang dipakai itu kaidah piramida terbalik. Jadi yang dipakai dalam berita radio itu strukturnya itu piramida terbalik. Sekali lagi, mengapa dipakai demikian? Yaitu untuk menarik minat perhatian pendengar ya. Jadi menarik minat perhatian pendengar, menekankan informasi yang cepat dan ringkas, kemudian memasukkan syarat-syarat sebuah berita itu bagaimana yang harus atau apa saja yang harus dipenuhi sehingga berita itu layak ditampilkan. Tentu saja di sini kita harus fokus dan tanpa menyampingkan 5W1H secaranya. Jadi kita tidak boleh menyampingkan 5W1H. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan pendengar yang sempit waktunya. Ketika pendengar hanya mempunyai waktu yang sedikit, kemudian kita mampu mengemas berita itu seperti piramida terbalik, jadi kecil di bawah, besar ke atas, maka pendengar yang waktunya sempit itu bisa menyimak, bisa menyimak leadnya saja atau inti berita itu. Jadi leadnya bisa dia dapatkan atau inti berita itu bisa dia dapatkan karena waktu dia yang sedikit gitu. Ini piramida terbalik. Kemudian kenapa harus piramida terbalik? Itu memudahkan proses penyuntingan. Karena keterbatasan waktu siarannya sekian menit misalnya. Kemudian ketika berita itu banyak, maka kita harus mampu menyunting berita itu dari awal. Kemudian aliran berita menjadi sangat informatif ketika kita membuat struktur berita seperti piramida terbalik. Jadi tidak bertele-tele ya, fokus pada inti peristiwa. Jadi ketika membuat struktur berita dengan piramida terbalik itu ada lead ya, lead in atau peristiwa satunya bagaimana intinya, kemudian peristiwa 2 yaitu kronologinya, kemudian peristiwa gabungan ulang fakta terpenting dan kronologi dari berita itu ya. Jadi ada lead in, kemudian ada peristiwa ya. Lead in ini bisa dibilang peristiwa 1, kemudian ada peristiwa 2 kronologinya, kemudian ada peristiwa 3 gabungan ulang fakta terpenting dan kronologi yang ada di peristiwa 2 ya. Kemudian ketika memasuki tahap produksi berita, jadi proses produksi berita itu kita jangan memandang rumit ataupun tidak rumit gitu. Karena dalam proses produksi berita kita membutuhkan bahasa yang bagus. Jadi sebuah peristiwa yang didapatkan oleh reporter, fakta-faktanya, kemudian data itu dikumpulkan, kemudian dianalisa, kemudian juga melibatkan editor dan lain sebagainya, itu dikemas sedemikian rupa ya, dengan memakai struktur piramida terbalik itu, kemudian dipakai bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat.
Tidak bisa sebuah berita dikemas sedemikian rupa, memakai bahasa yang demikian tinggi sehingga masyarakat tidak mampu dengan mudah mencerna bahasa itu. Jadi faktor bahasa sangat penting dipakai dalam sebuah berita, terutama bahasa-bahasa yang mudah dicerna, yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Tadi ya, media terbalik itu tidak bertele-tele dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di KPI 4 bahasan kita tentang berita atau konten reportase radio saya kira cukup ya, Bapak kira cukup. Nanti teman-teman bisa menjadikan ini sebagai sebuah referensi. Silakan cari referensi yang lain dari buku-buku atau berita atau sumber-sumber yang lain. Kemudian silakan cantumkan nanti jika ada pertanyaan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya, terutama yang ada di KPI 4 STI Dr. Hizmut Hakim dan umumnya yang lain jika ada yang menyimak paparan ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam materi berita reportase radio. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat berjumpa di season berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.